setelah aktivitas atau ibu rumah tangga yang hari ini engkau lelah bekerja sepanjang hari, ayo ikut bergabung yuk dan ajak banyak rekan-rekan atau sekeluarga. Saya percaya ketika kita mulai berdoa, memuji, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun dan ada banyak hal bisa terjadi di hidup kita. Jadi saya percaya bahwa di dalam semua yang namanya atmosfer doa, di situ ada kehadiran Tuhan. Nah, waktu Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Ya, kita mau mulai acara ini dan kita siapkan hati kita. Saya minta setiap kita ikut terlibat waktu kita memuji menyembah Tuhan. Kita benar-benar datang mendekat kepada Tuhan. Bukan tentang siapa yang memimpin atau siapa yang akan sampaikan firman atau apa yang jadi doa-doa kita. Tapi hari ini biarkan kita libatkan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Undang Tuhan hadir dalam keluargamu, dalam hidupmu. Saya percaya jadi titik balik waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Ayo, masih punya waktu, ajak setiap orang-orang yang punya kebutuhan untuk mendekat pada Tuhan dan mengalami pergumulan apapun. Kita datang mendekat, memuji, menyembah Tuhan. Let's sing a song. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami, dan pertolongan-Mu itu selalu tepat waktu bagi kami Tuhan. Malam ini kami menantikan Engkau Tuhan untuk melawat setiap kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
katakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan, kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, Engkau selalu beserta dengan kami. Dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya di dalam hidup kami. Tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Dan biar lagu yang kami nyanyikan malam ini boleh menjadi seruan doa kami, karena kami akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib Amin. dalam kehidupan kami. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
Ramayasi. Kami mau datang mendekat kepadamu. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Biar sungai hadirat-Mu Haleluya. menyegarkan setiap jiwa. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Indah Ramayasi akan arana-aramu. Kami menerima kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami percaya ketika kami mulai memuji menyembah Engkau, Engkau hadir ya Tuhan. Thank you, Lord. Engkau hadir. Kami percaya Engkau Allah yang real, hidup ya Tuhan. Ketika kami datang mencari-Mu, Engkau terlebih rindu untuk mendekat kepada Amin. kami ya Tuhan. Hari ini kami mau dekatkan hati kami, bukan tentang posisi tubuh kami, tapi kami bawa hati yang mendekat kepadamu. Mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu, kata firman Tuhan. Mari, seberapa sulitnya hati kita hari ini, seberapa gelisah, seberapa kita berbeban berat, mari katakan, aku mau dekat Engkau Tuhan. Katakan sesuatu. Bersekutu dengan Tuhan itu gak perlu kita datang seperti liturgi, tapi jadilah anak. Katakan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Bapa. Aku butuh Engkau Bapa. Datang dan dekatkan hati kita. Ngomong sesuatu. Apa yang ada di hatimu sampaikan kepada Bapa. Biarkan keterbukaan kita hari ini justru menjadi sebuah tempat pintu untuk Tuhan melawat kita semua. Buka hati kita ya. Dia mau datang di hidup kita semua. Dia terlebih rindu untuk menjamah kita, untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan, aku berdoa bagi setiap hati yang sulit untuk menyembah-Mu hari-hari ini. Karena begitu banyak hal yang menekan kami. Kami gelisah, kami takut, kami khawatir mungkin. Dan itu mengambil alih fokus kami kepada ke Tuhan. Dan kami lebih banyak melihat fakta hidup yang semakin hari semakin sepertinya menakutkan. Hari ini kami mengalihkan fokus kami. Amin. Kami mau beralih melihat dan datang kepada yang punya surga, yang empunya surga dan bumi ini. Engkau Tuhan, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang punya begitu banyak hal-hal yang baik untuk Kau turunkan kepada kami ya Tuhan. Biar hati kami sungguh-sungguh menyembah-Mu sore ini ya Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh menyembah-Mu. Makasih ya Tuhan, hadir. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Kau menyertaiku. Katakan dari awal, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Hadirat-Mu menguatkan kami Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami. Shibirikananamaya se. Shidididikana. Haleluya Tuhan. Shakarabata karabata karabaya rabaya shararabaya rabase. Kirararabata karabaya shibirikanabata karabata karabata. Bapak Ibu, bersyukur dalam kondisi kita baik-baik itu mudah. Tapi ketika semua keadaan menjadi buruk, ada banyak hal yang mungkin hilang di hidup kita. Untuk bersyukur itu sukar. Demikian juga dengan setia. Kita bisa setia waktu keadaan kita semua dalam keadaan baik-baik. Tapi waktu keadaan itu berubah, segala sesuatu tidak baik, untuk tetap setia, datang menyembah, memuji Tuhan, mencari Tuhan, itu gak mudah. Tapi sore ini kita mau belajar ya, di tengah-tengah semua situasi yang gak mudah, bisa gak kita datang membawa korban syukur kita? Bisa gak kita datang hari ini membawa penyembahan yang terbaik, hati yang bersyukur, hati yang tetap ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya di setelah pintu di mana kuasa Tuhan akan bekerja. Di dalam pengucapan syukur kita ada kuasa yang akan Tuhan berikan kepada kita hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya Engkau lebih besar dari segala sesuatu yang hari ini kami sedang butuhkan. Kami mau menaikkan syukur kepadamu. Kami berkata thank you Jesus. Terima kasih. Apa yang masih ada itu yang kami perlu syukuri hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan sesuatu. Lihat apa yang ada dalam hidupmu. Ada masih 5 roti 2 ikan mungkin. Ada keluarga yang masih ada sekalipun gak sempurna. Ada orang-orang dekat kita yang mungkin itu masih Tuhan berikan kepada kita untuk menopang kita. Syukuri. Syukuri segala sesuatu yang masih ada. Mungkin ada yang hilang, tapi ada juga yang masih ada di hidup kita. Nah itu yang perlu kita syukuri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu
saja yang menjadi kehilangan kami hari-hari ini. Yes, Lord. Kami tahu itu gak mudah, tapi ajari kami ya Tuhan, di dalam setiap musim kehidupan kami, ajari kami tetap berharap kepadamu. Amin. Kami gak kehilangan kepercayaan, kami gak kehilangan ucapan syukur kami kepadamu. Karena kami percaya selalu di dalam Engkau orang benar 7 kali dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Yes. Ajari kami kembali ya Tuhan, sekali kami mengalami kegagalan, biar kami bangkit kembali. Karena Engkau Tuhan yang setia selalu memberikan kami untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Amin. Hari ini aku minta melepaskan Tuhan hadirat-Mu pada setiap orang-orang Yes. yang ada, yang sedang hari ini mengikuti IG Live ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengundang mereka. Amin. Mari Engkau yang letih, lesu dan beban berat datang. Tuhan yang mengundang Engkau, Dia akan memberikan Engkau kelegaan. Ya. Terimalah hadirat Tuhan yang memulihkan Engkau, yang melepaskan Engkau. Bahwa hari ini ada intimidasi, ada orang yang Engkau bermalam-malam sulit untuk tidur malam bahkan. Ada tekanan, ada intimidasi musuh, ada perasaan-perasaan ketakutan, tuduhan-tuduhan dari musuh bahkan. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, bebaskan ya Tuhan setiap orang-orang yang hari-hari sedang mengalami ketekanan. Aku berdoa malam ini mereka bisa mengalami tidur nyenyak, karena Tuhanlah penjaga buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami minta Tuhan lawat orang-orang yang hari-hari ini sedang dalam keadaan mereka kehilangan sesuatu. Mungkin ada orang yang dikasih, yang mereka harus ditinggalkan orang yang dikasih karena korban daripada wabah COVID-19. Kami meminta ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menghibur, memberikan kekuatan baru. Amin. Kami tahu gak mudah, tapi biarkan hari ini hiburkan setiap orang-orang yang ada ya Bapak. Biar Engkau memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus, hiburkan dan kekuatkan yang baru Engkau limpahkan kepada setiap orang yang hari ini sedang mengalami duka cita yang mendalam, dan roh berbeban berat yang ditaruh atas hidup mereka. Aku berdoa hari ini, angkat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, rasa putus asa, rasa kehilangan, Engkau bebaskan mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, lawat setiap orang-orang ya Bapa. Lawat orang-orang yang hari ini sedang mengalami, mereka sedang mengalami kehilangan pekerjaan, bahkan di PHK mungkin. Atau mereka sedang mengalami kekurangan di dalam hal sandang pangan. Mereka sudah mengalami hal-hal yang setiap hari bergumul tentang makanan sehari-hari. Saya berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Kalau firman Tuhan berkata, burung gagak yang harganya itu murah banget, itu dijual, bahkan burung pipit yang di pasar dijual satu pasang itu sedinar, dan itu dipelihara oleh Bapa di surga. Dan kami orang-orang yang percaya kepadamu, gak selai rambut kami yang jatuh ke Engkau gak ACC Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami berharga, dan Engkau ingin memberikan pertolongan bagi kami. Kekurangan, kalau Engkau izinkan sementara, buat kami benar-benar berpadaan pada apa yang ada, masih ada. Dan kami berani berharap sekali lagi bahwa Engkau Tuhan sumber Yehova Jireh bagi setiap kami. Cukupkan kebutuhan makan minum kami Tuhan. Buat sebuah pengalaman supranatural seperti Engkau memberi makan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Engkau bisa kirim ya Tuhan segala hal yang mungkin di luar kemampuan manusia. Engkau bisa kirimkan kepada setiap orang yang percaya kepadamu hari ini. Lakukan sekali lagi ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati malam ini Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mengarahkan tangan kepada setiap orang yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami goyah Tuhan, keraguan-raguan kepada Tuhan. Firman-Mu berkata di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35, janganlah melepaskan kepercayaan-Mu, sebab besar upah yang menantinya. Tuhan, kami tahu di masa ini tidak mudah kalau kami tidak memiliki Engkau. Sungguh hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap orang dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan, kami tidak melepaskan iman kepercayaan kami kepadamu. Justru Tuhan, iman kepercayaan kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak meninggalkan Engkau, kami tidak murtad, tapi justru kami semakin Tuhan memegang erat Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap masalah yang kami hadapi,
Firman-Mu berkata bahwa tidak ada pencobaan yang bahkan melebihi kekuatan kami. Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Bahkan kami bisa mengatasi setiap ujian yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kekuatan yang baru malam hari ini. Oleh karena Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Korana masyibirikana rana mata karana masakarana mata karana mata. Korana mata karana masyibirikana mata karana masyibirikana mata karana mata karana bakataka. Korabata karana mata karana masyibirikana mata karana mata karana mata. Mata kami terbatas untuk melihat siapa orang-orang yang hari ini sedang di dalam hal-hal mereka hari ini sedang mengalami. Mungkin mereka ditinggalkan, mungkin mereka mengalami kehilangan, mungkin mereka dalam penjara, kegelapan ya Tuhan, putus asa. Kami gak bisa lihat, tapi mata Tuhan menjelajah hari ini ke setiap ruang, kamar-kamar, di setiap tempat di mana orang-orang yang sedang hari ini menyaksikan live ini ya Tuhan. Kami berdoa, Kau gak pernah tinggalkan satu orang pun. Amin. Engkau tahu nama demi nama dari siapa kami. Panggil kami kembali kepadamu ya Tuhan. Bangkitkan kami kembali malam ini. Dan kami percaya di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Amin. Selalu ada yang namanya kemenangan kembali. Hai Engkau yang beban berat. Sekali lagi Tuhan mengundang Engkau datang hari ini. Kembali ke hadiratnya. Kembali percaya sama Tuhan. Kembali untuk kita mengalami yang namanya fresh, dilegakan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau bersyukur hari ini sebelum kami masuk lebih dalam di dalam doa-doa kami. Kami ingin sharing firman untuk kami boleh dikuatkan. Setelah itu kami akan melanjutkan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak hadir. Hadirat-Mu lewat pujian penyembahan itu membuat kami diterima refresh. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Ketika firman disampaikan, firman akan merdekakan setiap orang ya Tuhan. Merdekakan setiap orang yang sedang terpenjara ini. Apapun yang mengalami kegelapan penjara, kami minta hari ini Kau buka penjara kami. Penjara keterbatasan kami, ikatan kami, belenggu ketakutan, belenggu putus asa mungkin. Kau lepaskan kami hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya malam ini kepengen sharing untuk firman Tuhan. Tadi yang Wijen sampaikan, saya merasa ada orang-orang yang tadi memang saya sudah siapkan firman yang lain. Tapi ketika kita mengadap dalam doa, pujian penyembahan, tiba-tiba kayak Tuhan taruh tentang ada orang yang kayak hatinya itu kosong ya. Kayak ngalami kekosongan yang sangat dalam. Dan itu nggak bisa. Kita nggak bisa mengisinya, kita mau lari kemanapun nggak bisa, kecuali kita datang kepada Tuhan. Ya, nah adakah di antara kita yang hari ini sedang mengalami kehilangan? Mungkin ada anggota keluarga kita yang jadi korban wabah COVID-19 dan mereka harus jadi korban dan pergi meninggalkan kita. Saya tahu nggak mudah, tiba-tiba direnguk gitu dan kita nggak punya persiapan. Dan itu menjadi sebuah masa yang kita menjadi orang yang tidak bisa menerima, bahkan kita putus asa mungkin. Kita juga terintimidasi ya. Nah mungkin ada orang-orang yang juga kehilangan hari ini tentang pekerjaan, ada di PHK mungkin. Atau ada orang yang kehilangan materi atau kehilangan kepercayaan atau kehilangan mungkin harta benda. Ya ada banyak hal yang bisa hilang di hidup kita hari-hari ini. Saya tahu bahwa ini krisis yang gak mudah di masa ini. Tapi saya mau katakan firman Tuhan berkata tadi yang Wijen sampaikan, Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Satu ketika di 1 Samuel 30 Daud itu datang ke kota Siklak ya. Di itu kotanya dan hari itu kota itu dibakar. Artinya harta benda, apa yang dia punya yang dia bangun selama itu habis. Dan bukan cuma itu keluarga itu berat ya, itu biasa jadi ikatan yang paling kuat di dalam hidup kita. Keluarga Daud, istri dan anak-anaknya itu ditawan musuh. Demikian juga dengan rakyat. Dan rakyat pun mengalami hal yang sama hari itu. Keluarga dari rakyat itu dibawa musuh juga, istri dan anak-anaknya. Dan hari itu bahkan mereka sampai kesesakan yang sangat mendalam. Mereka nangis bersama-sama, bahkan gak bisa nangis. Tapi rakyat akhirnya
marah kepada Daud dan ingin melempari Daud dengan batu. Kita baca yuk di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Mungkin hari ini kita juga mengalami kondisi kehilangan banyak hal dan kita sangat kesesakan, terjepit, gak mudah. Orang bilang jatuh ketimpa tangga, gitu ya. Karena rakyat pun mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini orang yang mensupport, dukungan, biasanya rakyat itu mendukung Daud. Hari itu berbalik dan mereka ingin melempari batu. Rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Ini poinnya. Daud, apa yang di luar sepertinya itu udah semuanya habis, tapi di dalam kita, yaitu kepercayaan kita pada Tuhan, itu nggak boleh hilang. Nah, Daud, dia bisa memilih hari itu. Dia bisa kecewa, dia bisa marah, dia bisa menjadi orang yang mundur, lalu marah sama Tuhan juga. Tapi hati dia memilih untuk dia menguatkan kepercayaannya sekali lagi sama Tuhan, karena dia sudah punya banyak pengalaman ditolong oleh Tuhan. Nah, setelah itu dia minta baju efod. Dikatakan, bawalah baju efod kepadaku, ayat 7. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Allah. Baju efod itu bicara tentang jubah imam, ya. Itu nggak boleh hilang di hidup kita. Apapun nggak bisa diambil, tapi saya percaya persekutuan kita dengan Tuhan itu nggak boleh sampai hilang. Itu yang harus menjadi fondasi kita di hari-hari ini. Kembali kepada Tuhan. Ya, Daud, dia pakai baju imam, baju efod, dan dia masuk ke dalam ruangan untuk dia berdoa. Dia mencari Tuhan dan dia bertanya. Doa itu bertanya pada Tuhan, dia bertanya. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, ayat 8. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saya percaya apa yang hilang pasti bisa dikembalikan oleh Tuhan. Ya, bukan manusia, tapi Tuhan memberikan jaminan setiap kali ada yang hilang hidup kita. Dan ketika dia izinkan itu, maka saya yakin kita belajar banyak dari Ayub, dari para tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Apapun mereka diizinkan untuk mengalami hal-hal yang sukar. Tapi saya melihat bagaimana ketika Daud menguatkan kepercayaannya, dia menguatkan persekutuannya dengan Tuhan. Dan hari itu dia bertanya sama Tuhan. Tuhan memberikan arahan. Dia benar-benar mengejar kembali apa yang musuh ambil dari hidupnya. Dan hari itu dikatakan apa yang hilang di hidup Daud itu dikembalikan. Semua jaran itu kembali, nggak ada yang hilang, besar atau kecil. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kunci peperangan rohani itu saya yakin bukan dengan kekuatan manusia, tapi pertama-tama kuatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Karena di dalam kita, kalau kita mau naklukkan yang di luar, yang di dalam kita harus ditaklukkan terlebih dahulu, yaitu hati kita harus kuat terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita mesti kembali bangun hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, mencari Tuhan, pakai kembali baju imam kita yang mungkin sudah sekian lama kita nggak pernah pakai itu. Karena kita juga berdoa mungkin asal, lalu kita juga seringkali titip-titip doa. Nggak ada salahnya Anda tulis doa permohonan, karena memang kami membuka ruang ini untuk supaya menolong banyak orang bisa didoakan, bisa pulih hidupnya hari-hari ini. Tapi lebih baik kalau kita semua bisa masuk ke dalam sebuah ruang di mana kita benar-benar hanya ketemu Bapa, dan disitulah waktu kita tenang. Kalau hati kita kuat, kita tenang, disitulah Tuhan akan berbicara kepada kita. Satu perkataan Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Ya, Daud cuma dengar sangat singkat. Kejar, Daud akan berikan kembali kemenangan itu kepada kamu. Dan Daud taat. Dan itulah menjadi titik balik dari kehidupan Daud, dipulihkan dan diberi kemenangan. Ya, amin. Saya yakin semua perkara bisa hilang. Apa yang di dunia ini memang fana, semuanya fana. Tapi yang dari hal-hal dari rohani itu kekal. Ya, jadi jangan sampai kalau di luar itu hilang, kita masih punya ada perkara-perkara rohani yang memang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau ada orang yang sudah engkau membangunnya, puji Tuhan. Tapi ada orang memang dia gak punya fondasi. Dia gak pernah membangun hidupnya untuk dekat dengan Tuhan. Gak ada iman, gak ada kepercayaan. Maka dikatakan, ayat terakhir yang saya mau bacakan di Ibrani 10 ayat 38 tadi. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Jangan mundur ya.
Hanya karena kita kehilangan iman maka kita mundur. Dan Tuhan berkata, aku gak berkenan kepadamu. Iya, yang paling malang di hidup orang percaya kita adalah waktu kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kita mau hari ini belajar di dalam doa malam ini. Saya yakin Tuhan itu Bapa yang sangat care dengan kita. Dia gak tega kok sebenarnya untuk melihat setiap kita itu ngalami kesesakan. Kita kehilangan, kita nangis mungkin, kita ngalami putus asa. Dia Bapa yang gak tega, saya percaya. Tapi kalau ini untuk kebaikan, untuk kita akhirnya sadar bahwa di dalam dunia ini gak ada tempat yang kita bisa andalkan. Satu-satunya yaitu kembali kepada Tuhan. Perkuat kepercayaan kita sama Tuhan. Perkuat persekutuan kita pada Tuhan. Dan dengar suaranya. Saya yakin kalau kita dengar suaranya, satu kata dari Tuhan, itu akan mengubah arah hidup kita. Saya percaya, kuatkan dan teguhkan apa yang ada, yang sudah Tuhan berikan pada kita, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita didapat menjadi orang-orang yang mundur, kehilangan kepercayaan di hari ini, dan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Tuhan gak pernah berkenan kepada orang yang hidupnya datang pada Dia dan tidak punya iman. Ya, saya mau kuatkan setiap orang-orang yang hari ini menyaksikan IG Live ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Di ruangan ini saya merasakan Dia sangat dekat dengan kita semua. Dia juga hadir di tempat di mana engkau ada. Saya nggak tahu Anda punya pergumulan apa, Anda berpakaian apa, nama Anda siapa. Tapi Tuhan tahu nama demi nama. Dia panggil setiap orang, bahkan dari masa-masa krisisnya, untuk dibangkitkan jadi orang-orang yang mengalahkan krisis itu dan jadi pahlawan-pahlawan iman. Di dalam nama Yesus, aku percaya hari ini pun setiap kita yang dalam keadaan menjadi korban akan bangkit jadi pahlawan-pahlawan iman. Terima kasih kita hari ini datang bersyukur pada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan untuk kita mendekat kepada Dia. Mari kita mau datang kembali, kita mau angkat hati kita. Sebentar aja kita renungkan, kita sela hari ini. Coba tanya, masih adakah iman di hatiku? Masih adakah kepercayaan? Di dalam semua hal, Daud itu benar-benar terjepit. Kondisinya tidak baik, semuanya habis. Tapi satu, dia menguatkan kepercayaannya. Ini poin kemenangan bagi Daud. Dan ini poin buat kemenangan buat kita malam ini. Kuatkan kepercayaanmu. Kuatkan persekutuanmu kepada Tuhan. Dan dengarkan suaranya, dengarkan arahannya. Maka saya percaya Dia akan memberikan arahan, dan itulah titik kemenangan buat kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau datang. Kami mau datang kepadamu, Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Pemberian Bapa itu selalu baik dan sempurna, gak ada perubahan bayangan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Mari angkat hati kita, katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
percaya, selalu ku percaya. Kau yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Bangun iman kita dalam dasar yang paling kudus, yang paling suci, dengan berbahasa roh. Kalau Anda gak bisa berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta kuatkan aku, kuatkan imanku, kuatkan percayaku kepadamu ya Tuhan. Waktu aku takut, kata Daud, aku percaya kepada Tuhan. Demikian dengan kami hari ini. Waktu kami takut, kami berkata kami percaya kepadamu, kepada firman, kepada janjimu ya Tuhan, kami percaya. Di dalam nama Yesus, mari angkat hati kita. Angkat hati kita, berbahasa roh, berkata-kata sama Tuhan. Kau namanya, siakana ramaya, 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 siakana ramana 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 ramaya, Ona ramana mana rama 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 mana ramaya. Ona ramaya siakana ramana 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 ramana. Lawat ya Tuhan, lawat setiap orang. Lawat setiap orang-orang yang hari ini yang sedang mengikuti IG Live, yang sedang mengisi permohonan doa ya Tuhan. Satu persatu kami doakan setiap orang-orang yang sudah mengisi permohonan doa, bahkan Tuhan setiap kebutuhan mereka. Engkau tahu ya Tuhan, yang butuh kesembuhan Kau sembuhkan mereka, yang butuh jalan keluar Kau buka jalan kepada mereka ya Tuhan. Ya hari ini mereka sedang mengalami sakit di dalam area rohani mereka, Engkau sembuhkan ya Tuhan rohani mereka. Kau pulihkan hubungan dengan Engkau. Hari ini mereka yang terikat dengan dosa bahkan, Tuhan lepaskan Tuhan, lepaskan setiap beban dan ikatan kami. Di dalam nama Yesus ada beban dan dosa yang begitu merintangi kami hari ini ya Bapa. Dan kami berkata lepas di dalam nama Yesus. Lepas di dalam nama Yesus. Bebaskan kami, bebaskan kami. Bebaskan kami orang-orang percaya merdeka di mana hadirat-Mu. Di sana ada kelepasan terjadi ya Bapa. Kona ramayasya, kona ramana ramana ramayasi. Kona ramayasya, kona ramana ramayasya, kona ramayasi. Kona ramana ramana ramayasya, kona ramana ramayasi. Angkat hati kita percaya kepadanya. Angkat hati kita, angkat iman kita, kembali bergantung penuh kepada Tuhan. Hinamayasyakan, aku percaya ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, Kau akan memberikan kami jalan keluar, kemenangan. Apa yang hilang Kau berikan kembali, ganti ya Bapa. Kami bersatu hati saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk. Kami percaya ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan malam ini juga. Amin. Ketika kami berdoa, karena firman-Mu berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa mengangkat saudara kami berinisial BL Tuhan, yang berdoa untuk adiknya yang sedang mengalami pendarahan di kedua bola matanya. Kami bersahati mengarahkan tangan saat ini. Kami berkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pendarahan kedua bola matanya akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan dipulihkan sampai sempurna sehingga bisa melihat kembali dengan jelas. Di dalam nama Yesus, jamah kedua bola matanya Tuhan akan melihat, dan orang itu akan melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga bersahati untuk Bapak KU Tuhan, yang berdoa untuk penyakit prostat, yang berdoa untuk penyakit PSA yang tinggi dan tangan kaki yang mengalami bengkak. Kami bersatu hati saat ini di bagian-bagian yang sakit. Kami berkatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus, Anda telah terima kesembuhan dari ini. Terima di dalam nama Yesus. Jangan takut. Dia Allah yang sudah menyanggung segala sakit penyakit di atas kayu salib. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan aku percaya ketika Bapak tersebut check up Tuhan, hasilnya akan pulih, hasilnya akan baik, dan kabar kemenangan akan diterima di dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati saat ini untuk Bapak RO Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Kalau orang tersebut sedang mengalami kehilangan kesadaran saat ini dan jantungnya melemah, firman-Mu berkata di kitab Mazmur, di tempat di ranjang dia berbaring, Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kami percaya malam ini Bapak RO menerima kesembuhan, menerima pemulihan
Jantung yang melemah akan normal kembali. Dan kesadaran yang hilang itu akan dikembalikan. Terima pemulihan yang 100% di dalam nama Yesus. Terima mujizat Allah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wah, buat Bapak S hari ini, saya percaya semua penyakit itu tunduk di bawah kuasa Tuhan. Apapun nama penyakit itu, nama Tuhan lebih besar, lebih berkuasa. Kami berkata pada kanker, limfoma, proses kemo yang kelima, minta Engkau menyembuhkan sempurna ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya hidup ini punyamu ya Bapak. Dan beri kesempatan Bapak S untuk mengalami kesembuhan dan kehidupan yang di kesempatan kedua supaya dia memuliakan namamu. Kami kutuki sakit kanker ini. Kami percaya setiap kemo di mana Engkau bekerja, ikut bekerja, kami percaya ada hasil yang maksimal ya Tuhan. Dia pulih kembali sempurna dan jadi saksimu. Di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa buat Ibu FN. Dia hari ini di tempat di mana ranjang, di mana dia berada. Jangan putus asa Ibu. Aku percaya bahwa Tuhan masih mau pakai hidupmu. Kau akan berkeliling menjadi orang yang menyampaikan kabar baik. Amin. Aku berdoa dari penyakit lupusnya, dia akan disembuhkan, dia akan bangkit dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sembuhkan ya Tuhan. Aku kutuki penyakit lupus dan kami berkata hari ini, jadilah sembuh. Amin. Jadilah kuat dalam nama Yesus. Rasa putus asa yang menekan, aku berkata hari ini, pergi dan Kau memberikan semangat yang baru buat ibu ini. Biar dia hatinya bergirang, bergembira terlebih dahulu supaya Tuhan bisa memberikan apa yang ibu inginkan. Terimalah kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat Ibu KH, tulang belakang kropos sangat nyeri. Tuhan, Engkau yang menciptakan setiap tulang kami ya Bapak. Enggak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami berkata, kami minta ya Tuhan, di surga ada organ tubuh yang baru. Bahkan kami minta Engkau pulihkan, bukan cuma pulih tapi Kau berikan ya Tuhan hal-hal yang baru. Tulang belakang yang kropos entah gimana caranya ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan sempurna hari ini di dalam nama Yesus. Engkau memberikan pemulihan untuk rasa sakitnya ya Tuhan. Aku berdoa rasa sakit hilang dan Kau bahkan memberikan tulang-tulang yang baru Tuhan. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari angkat tanganmu. Ku rasakan kuasa yang, kami percaya kuasa-Mu mengalir malam ini Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan, oh, terjadi di sini. Kami juga mengarahkan tangan kami untuk saudara Prianita Tuhan yang sedang mengalami sakit infeksi paru-paru. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan saat ini. Bahkan kami percaya ada organ-organ paru-paru yang baru yang Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Setiap rasa sakit, nyeri tidak ada lagi di tubuhnya. Karena kesembuhan yang sempurna sudah Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati memberkati Bapak DA agar mendapatkan pekerjaan di waktu-waktu ini Tuhan. Hamba percaya ada jalan terbuka, ada terobosan yang Tuhan berikan. Ada sebuah perbedaan bagi Bapak DA. Dia akan mendapatkan pekerjaan yang bahkan lebih dari yang sanggup dia pikirkan dan doakan. Karena Allah yang menyediakan baginya. Di dalam nama Yesus, firman-Mu berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Biar firman ini berlaku dalam kehidupan Bapak DA. Terimalah berkat Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Shikinarana mahatakarana matakarana matakarana masekededededede. Kami berdoa memberkati Bapak JH untuk apa yang digumulkan untuk papanya bisa kembali bekerja dan bisa bayar SPP ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mempunyai surga dan bumi ini. Entah bagaimana caranya Engkau mencukupi setiap kebutuhan kami. Kalau ada pipa yang mungkin hari ini tertutup,
kami minta Engkau buka pipa yang lain. Kau buka sumber pekerjaan yang lain ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini terjadi yang namanya penyediaan Allah dalam kehidupan keluarga ini. Dalam nama Yesus terimalah dengan iman. Amin. Ketika imanmu bangkit, ketika percaya Muhammad Tuhan bangkit, aku percaya engkau melihat perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Tuhan hiburkan keluarga ini. Amin. Kami akan melihat bagaimana ada awan setapak yang mulai datang pada keluarga ini. Terima itu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara ini, kalau Bapak Ibu masih ada permohonan doa bisa Anda tulis ya di dalam IG prayer atau juga IG GMS Barat ya, GMS Surabaya Barat. Dan saya percaya ada pendoa-pendoa syafat yang terus menerus akan berdoa. Mereka masih tetap berdoa buat semua kegerakan yang ada. Dan mari sebelum kita akhiri, saya ingin sekali kita bersama-sama mengangkat. Saya percaya semakin banyak orang berdoa, kita percaya dengan kuasa doa, maka lebih cepat Tuhan pulihkan keadaan kota dan bangsa kita. Iya, kita meminta biarkan segera pulih ya. Masa lembah corona ini akan segera pergi. Amin. Dan biar kita kembali bisa beraktivitas. Iya, kita minta Tuhan beri percepatan buat kita semua. Kita angkat tangan kita. Tuhan, kami minta bersepakat malam ini, kami benar-benar meminta untuk semua hal yang sedang Engkau kerjakan dan akan Kau kerjakan. Kami melihat ada perkara-perkara besar yang akan Kau kerjakan di masa-masa mendatang. Biar kami menjadi orang-orang yang bisa bersepakat dengan Engkau. Hari ini kami berkata, Tuhan, datangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami meminta buat kota Surabaya, buat setiap kota-kota di Indonesia, buat Indonesia Tuhan khususnya, dan bangsa-bangsa yang hari ini sedang mengalami wabah COVID-19. Kami meminta ikut campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap penderitaan tekanan yang ada, dan aku berdoa biar hari ini Engkau memberikan roh damai sejahtera. Engkau memberikan roh pemulihan di dalam nama Yesus, dan mengusir setiap awan kegelapan yang sedang bekerja. Semua wabah yang sedang bekerja di seluruh kota dan bangsa, kami berkata, selesai ya Bapa di dalam nama Yesus. Selesai di dalam nama Yesus. Ketika yang terang datang, yang gelap akan pergi ya Tuhan. Kami percaya ketika hadirat-Mu datang, kuasa-Mu datang, setiap wabah sakit penyakit itu pergi. Sirna dalam nama Yesus. Kami meminta ya Tuhan, buat percepatan. Percepatan ya Tuhan, segera pulih. Segera pulih. Kami percaya, kami dengar beberapa negara sudah COVID-19 sudah melandai, dan Indonesia juga segera pulih, pulihkan segala sesuatu. Di dalam nama Yesus, kita mau berdoa hari ini, memberkati, meminta Tuhan memberi kekuatan pada tenaga medis yang ada di rumah-rumah sakit. Karena mereka adalah pahlawan-pahlawan yang hari ini bekerja lebih, mereka berkorban, bahkan mereka tinggalkan istri, anak-anak mereka. Ayo kita semua berdoa yuk. Kita berdoa Tuhan, siapapun mereka, dokter-dokter di seluruh Indonesia, kami meminta Engkau menolong mereka, mengurapi mereka ya Tuhan, memberikan perlindungan sempurna, lebih daripada APD yang mereka pakai. Ada kuasa, ada selubung hadirat menyertai mereka ya Bapa, untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Ada kuasa yang mengalir di hidup mereka, bahkan untuk memberikan kesembuhan bagi para pasien yang ada. Di dalam nama Yesus, di dalam nama, kuatkan mereka ya Tuhan, teguhkan mereka, dan keluarga yang mereka harus relakan mereka untuk pergi menjadi diutus bertugas ya Tuhan. Kami minta beri kekuatan penghiburan bagi keluarga di rumah-rumah yang ada. Dalam nama Yesus kami berdoa buat pasien yang hari ini sedang mengalami sakit wabah COVID-19 ini. Tuhan sembuhkan, akan lebih banyak yang sembuh ya Tuhan, kami percaya akan lebih banyak yang sembuh, karena Tuhanlah jadi penyembuh dari setiap orang. Kau bekerja lewat tim medis, lewat setiap obat-obat yang ada, dan kami percaya Tuhan segera terjadi pemulihan. Lebih banyak orang yang terima kesembuhan, jadi orang-orang yang mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau berkati pemerintahan kami, Kau berkati presiden, semua jajarannya, beri kekuatan, berikan ya Tuhan sebuah masa di mana mereka dituntun oleh hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini kembali. Bagaimana caranya pemulihan segera terjadi? Engkau memberikan perlindungan, rasa aman buat seluruh bangsa ini, rasa aman dari semua hal yang hari ini sedang terjadi, krisis ekonomi yang terjadi. Kami menolak setiap tindak anarkis, kerusuhan, bahkan setiap tindak kejahatan. Kami berkata di dalam nama Yesus kami redam, dan kami minta Engkau Tuhan jadi penjaga Israel yang gak pernah terlelap di bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan berdoa memberkati setiap orang-orang yang sedang menyaksikan IG Live ini. Terimalah berkat Bapak, siapa yang gak menambah, kami percaya Tuhan apa yang sudah mereka doakan hari ini Engkau sudah menjawabnya dengan kemenangan yang mulia. Terima berkat Tuhan, dan di dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin.